nama aku Nida Aulia Rahma, dan di sini aku akan sedikit membahas tentang social loving atau kemalasan sosial. Fenomena kemalasan sosial merupakan suatu hal yang tidak asing di masa kini. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang cenderung menjadi malas ketika berada pada kelompok yang relatif lebih besar. Penyebab dari hal ini karena individu menjadi bergantung pada orang lain dan timbul semacam perasaan bahwa jika ia tidak mengerjakan tugasnya, maka orang lain pasti akan mengerjakan bagiannya. Contoh kemalasan di lingkungan kampus. Dalam suatu kelompok, terdapat anggota yang mengurangi kontribusi usaha mereka karena merasa bahwa anggota lain akan menyelesaikan bagiannya. Ia mengandalkan anggota lain sehingga meski proyek kelompok tersebut selesai, kualitasnya akan terpengaruh dan adanya ketidakadilan dalam penyelesaian proyek karena adanya kemalasan sosial dalam kelompok tersebut. Situasi akan berbeda apabila individu berada dalam kelompok yang lebih kecil, di mana individu apabila tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, maka akan diketahui oleh anggota kelompok lainnya. Fenomena ini dalam psikologi sosial biasa disebut social loving atau kemalasan sosial. Byron dan Brini 2000 mendefinisikan kemalasan sosial sebagai kecenderungan individu untuk membiarkan orang lain yang sekelompok dengannya untuk melakukan pekerjaan kelompok. Dengan kata lain, kemalasan sosial merupakan kecenderungan beberapa orang untuk mengerahkan usaha yang lebih sedikit ketika mereka bekerja dalam kelompok bila dibandingkan saat mereka mengerjakannya seorang diri. Kemalasan sosial dapat terjadi karena hilangnya motivasi akibat proses evaluasi dan eliminasi mengenai kontribusi dalam kelompok. Dalam mencegah hal tersebut, terdapat beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat hasil kerja, yaitu tiap anggota membuat hasil kerja sesuai dengan acuan kerja kelompok. Yang kedua, menegaskan pentingnya tugas yang dikerjakan. Bila tiap individu mengetahui apa yang dikerjakan akan mempengaruhi hasil kerja kelompok, maka mereka akan cenderung meningkatkan partisipasi dalam kelompok. Sebagai bentuk preventif, kelompok dapat dibuat dengan formasi anggota 4-5 anggota saja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.